Halo guys, kembali lagi dengan Tukar Balance, memberikan informasi tentang 3 teori trading forex tanpa loss. Ya, ini adalah teori, walaupun nanti dipraktekkan mungkin tidak sama dengan teorinya. Oke, kita langsung saja 3 teori trading forex tanpa loss. Yang pertama adalah trading balance, yang kedua adalah trading dengan swap, dan yang ketiga adalah trading dengan switching bertingkat. Oke, pertama trading balance, kedua trading dengan swap, dan ketiga trading dengan switching bertingkat. Kita mulai dengan yang pertama. Apa itu dengan trading balance? Trading balance itu adalah melakukan posisi buy dan sell dengan lot dan harga yang sama, apakah dengan satu broker atau 2 broker. Oke, kita ulangin. Trading balance adalah melakukan posisi buy dan sell dengan lot dan harga yang sama, apakah dengan satu broker atau 2 broker. Mengapa harus sama? Itu pertanyaannya. Karena jika tidak sama, maka itu hanya melakukan manajemen risiko yang dinamakan locking. Ya, jadi kalau hanya buy dan sell dengan lot yang sama, tapi harganya tidak sama, maka itu disebut dengan locking. Bagaimana dengan ilustrasinya? Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita melihat running quote seperti ini. Kita lihat di sini ada lingkaran warna hitam spreadnya. Lingkaran warna merah itu adalah harga bid atau kita bisa disebut dengan harga sell, dan lingkaran warna biru itu adalah harga ask atau kita bilang harga buy. Oke, kita mulai. Jika kita melakukan posisi buy, oke, lingkaran biru ya, satu lot untuk per mata uang euro terhadap US dollar di harga 1.0034, maka teorinya untuk menjadi trading balance adalah dengan mendapatkan harga di 1.0034 untuk posisi sell satu lot. Jadi kita dapat buy di 1.0334, jadi kita juga harus dapatkan juga harga sell di 1.0034 satu lot. Adanya spread ya, lingkaran warna hitam, membuat selisih harga bid atau sell dengan harga ask atau buy menjadikan trading balance sulit diterapkan, baik menggunakan satu broker dengan 2 account ataupun beda broker. Jadi kalau misalnya kita mau pakai satu broker, kita gunakan 2 account ya, satu untuk buy mungkin, satu lagi untuk sell, ataupun beda broker. Pasti juga punya satu account di satu brokernya, atau satu account lagi di broker berikutnya. Nah, pengalaman dari Tukar Balance, sekalipun beda broker, tapi sama menggunakan platform MetaTrader, hampir dipastikan sulit terwujud melakukan trading balance. Ini pengalaman dari Tukar Balance. Oke, terus bagaimana jika sudah menemukan 2 broker dengan potensi buy dan sell di harga yang sama? Jadi mungkin Tukar Balance tidak beruntung. Teman-teman trader di sini mungkin lebih beruntung menemukan 2 broker dengan potensi buy dan sell di harga yang sama. Mendapatkan buy dan sell di harga sama, maka posisi tidak untung dan tidak rugi. Maka terjadilah namanya balance. Keuntungan yang didapatkan adalah dari rebate. Nah, jika spread di broker A adalah 3 pip, oke, kita bilang bahwa ini dengan menggunakan 2 broker ya. Jika spread di broker A adalah 3 pip, maka rebate yang diberikan adalah 1,5 pip untuk satu lot. Maka seandainya entry masuk posisi sebanyak 10 lot, maka rebate yang didapatkan adalah $15. Dan jika 100 lot, rebate-nya adalah $150 per hari. Jadi kita hanya sehari short. Ini untuk satu broker. Bagaimana dengan 2 broker?
cukup kalikan 2 saja. Dahsyat bukan? Mantap. Itu jika Anda menemukan potensi buy dan sell di harga yang sama. Kita lanjut teori yang kedua, yaitu trading dengan swap. Trading dengan memanfaatkan swap bisa disebut juga dengan bunga, interest, atau overnight di suatu pair tertentu. Pair itu mata uang atau currency. Swap terjadi saat mempunyai open posisi terbuka hingga melewati penutupan pasar Amerika Serikat USA di jam 3.30 atau 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Perhitungan profitnya adalah nilai per lot dan per hari, di mana dalam satu minggu itu ada 7 hari, maka kita bisa mendapatkan swap sebanyak 7 kali. Dikarenakan perhitungan swap untuk hari Jumat ke Senin hanya dihitung sekali, Sabtu dan Minggu itu dilewati. Tapi dari hari Rabu ke hari Kamis dihitung menjadi 3 kali, penggantinya untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Intinya yang harus kita pahami adalah keuntungan didapatkan dari swap, di mana jika harga bergerak bolak-balik atau sideways, maka disinilah potensi keuntungan setiap hari yang kita dapatkan. Oke, bagaimana caranya? Pertama caranya adalah mencari pair yang mendapatkan swap. Ingat ya, mendapatkan atau terkena swap itu 2 hal yang berbeda. Bagaimana caranya? Pertama, mencari pair yang mendapatkan swap. Kedua, menghitung nilai margin swap per hari serta range trading harian pair tersebut. Ketiga, membuat 2 akun real, di mana akun yang dikenakan swap kita contreng untuk free swap, dan akun yang mendapatkan swap tidak dicontreng dengan free swap. Oke, bagaimana caranya kita mendapatkan data? Untuk broker merah atau broker Instaforex itu ada 3 pair mata uang, 2 diantaranya mata uang yang melawan currency mata uang rubber ya, Rusia. Dan saat kita entry di untuk mata uang dengan pair Rusia itu RUR itu tidak diperkenankan. Jadi yang hanya bisa diperkenan adalah mata uang US dollar terhadap South Africa Rand ya, USD terhadap ZAR. Ini data yang kita dapatkan. Oke, kita lihat di sini data swapnya ya. Data swapnya adalah kita mendapatkan data di sini. Pertama, mata uang kita dapatkan adalah mata uang US dollar terhadap ZAR dengan spread itu 200 pip. Posisi buy-nya itu dikenakan bunga minus 32.4 per lot per hari. Sedangkan posisi sell-nya itu mendapatkan bunga $1.87 per lot per hari. Nah, jadi kalau yang minus itu dikenakan bunga, tapi untuk yang positif itu kita mendapatkan bunga. Oke, kita lihat di sini untuk data mata uangnya USD terhadap ZAR adalah nilai per lot atau per pipnya itu hanya sekitar $0.06. Wah, dengan spread 200 pip ya. Nilai per lotnya itu per 1 pipnya $0.06. Dengan nilai 1 lot marginnya diperlukan hanya $10. Lihat margin paling bawah nih, hanya diperlukan $10. Oke, setelah kita mendapatkan data, apa yang kita lakukan? Kita mulai dengan datanya range US dollar terhadap ZAR. Kita ambil dengan pair daily ya, mengambil data di tanggal 10 Agustus 2022 secara visual candle terpanjang. Kita ambil aja random, kita melihat range-nya. Oke, di tanggal 10 Agustus di situ dilihat ada high-nya, mendapatkan high ya, lihat di sini ada high warna birunya di 16.6258 dan harga low di warna merah 16.1106. Sehingga jika kita hitung range-nya
16 high dan low-nya kita kurangin, itu punya range 5152 pip. Wow, per hari loh, gila. Nah, kalau kita hitung seandainya kita menggunakan satu lot, maka nilai satu lot per pipnya untuk per USD terhadap ZAR adalah 0,06 dolar dikali dengan 5152 pip. Hasilnya adalah 309 dolar. Jadi, dengan potensi kerugian kita 309 dolar per hari untuk satu lot, maka disimpulkan membutuhkan kecukupan modal sebesar 10.000 US dollar. Oke, kita ambil aja secara random ya. Walaupun mungkin kalau mau mengambil data lagi bisa dicari lagi yang terpanjangnya. Tapi kita ambil rata-rata seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan data mata uang, mendapatkan data range, kita lanjutkan lagi. Bagaimana perhitungan profitnya? Oke, kita mulai perhitungan profitnya. Kita lihat di sini, kita sudah catat pairnya mata uang US dollar terhadap ZAR. Spreadnya 200 pip. Nilai satu lot per pipnya sama dengan 0,06 dolar. Swap posisi sellnya per satu lot per hari adalah mendapatkan $1.87. Oke, setelah kita dapatkan data ini, kita mulai hitung. Oke, dengan spread 200 pip melakukan posisi buy dan sell satu lot, maka perhitungannya adalah 200 pip dikali dengan satu lot kali dengan 0,06 dolar, 0,06 sen ini ya berarti ya, kurang lagi dari sen ya, dikali dengan 2 account, nilainya adalah 12 dolar. Karena kali 22 account, jadi totalnya 24 dolar kita saat melakukan posisi buy dan sell satu lot ya dengan 2 account itu, maka kita sudah mengalami kerugian total 20 dolar untuk break even point atau balik modal. Jadi kita sudah kerugi untuk klik buy dan sell itu minus 24 dolar. Nah, perlu berapa hari kah untuk kita mengejar BIP 24 dolar? Karena yang kita cari adalah nilai swapnya per lot dan per hari. Kita tinggal bagi saja 24 dolar dibagi 1 dolar 87 sen sama dengan kita genapkan 13 hari. Jadi jika harga itu dalam 13 hari kekuatan modal kita satu coin 10.000 dan satu coinnya 10.000 dengan satu lot, dan itu terlewatin 13 hari tanpa ada salah satu pun account yang MC, maka kita sudah break even point. Lebihnya daripada itu sudah keuntungannya. Nah, bagaimana perhitungannya jika kita bisa bertahan hingga 1 tahun? Nah, 1 tahun adalah 365 hari dikali dengan $1.87 dikurangi 24 dolar, ibarat kata kita buy dan sell-nya itu. Oke, hasilnya adalah $658.55 dalam 1 tahun. Kita bagi modal kita 10.000 per satu account. 2 account berarti 20.000 US dollar. Kita kali dengan 100%, maka keuntungannya hanya 3,29% profitnya dalam 1 tahun. Pertanyaannya, apakah layak? Ya, itu yang di benak para trader. Apakah layak dengan modal 20.000 US dollar? Profitnya hanya $3.29. Ya, 3% saja, 3,29%. Oke, apakah ini worth it? Apakah ini layak? Jika layak, lanjut. Kita langsung membuat 2 real account. Kita anggap satunya account A dan satunya account B. Account A ini posisinya adalah posisi buy. Pilih leverage-nya 1:1000. Dicontreng free swap. Karena posisi buy ini kita akan dikenakan bunga. Oke, dicontreng free swap-nya dan pastikan akun ini akan selalu melakukan open posisi buy. Oke, kita lanjut ke akun yang kedua. Akun kedua, kita anggap ini namanya akun B. Pilih leverage 1:1000, tidak dicontreng free swap. Nah ya, bagian sini tidak perlu dicontreng free swap-nya. Pastikan akun B ini selalu melakukan open posisi sell agar kita mendapatkan bunga $1.87. Oke, sampai di sini pahami? Disinilah keuntungannya. Apakah layak? Membutuhkan 13 hari break even point
dengan modal hitung-hitungan 20.000 US, profit dalam 3,29% per tahun. Apakah layak? Nah, jika layak lanjutkan, jika tidak layak tinggalkan. Kita masuk ke teori ketiga. Teori ketiga adalah trading dengan switching bertingkat. Oke, trading dengan switching bertingkat. Switching merupakan salah satu manajemen risiko di mana saat posisi mengalami floating loss, maka melakukan open posisi atau pending order berlawanan seperti locking, tapi dengan penambahan lot. Ya, jadi switching itu langsung melawan arah posisi, tapi lotnya tidak sama, lotnya diubah. Oke, kita mulai dengan ilustrasinya. Seperti ini ilustrasinya. Jika kita sudah melakukan posisi buy 1 di 1.1251 untuk mata uang pound sterling terhadap US dollar di harga 1.1251, maka ternyata harga bukan naik, turun ke bawah. Pada saat harga turun di 1.1215, kita melakukan lagi new open posisi sell, tapi bukan satu lot, karena satu lot namanya locking, tapi 3 lot ya. Buy 1 di 1.1251, maka pada saat harga turun kita melakukan sell 3 lot di 1.1215. Oke. Nah, new open posisi lebih baik menggunakan pending order. Kita lebih bagus menggunakan pending order daripada mengklik, karena akan melelahkan untuk memonitoring. Lakukan pending order yang disebut dengan posisi sell stop. Jika kita posisi awalnya adalah buy, pending order sell stop. Kebalikannya juga kita melakukan posisi awalnya adalah sell, ternyata harga naik ke atas, kita pending ordernya adalah buy stop. Oke, kita mulai. Bagaimana ilustrasinya? Nah, kita lihat seperti ini. Ya, bagaimana teori switching bertingkatnya? Kita mulai, kita lihat di sini dengan buy di 1.1251 dan sell di 1.1215, maka range kita melakukan posisi switching itu 36 pip. Oke, buy 1, ternyata harga tidak naik, turun, kita lakukan sell 3. Harga tidak terus turun lagi ke bawah, naik ke atas lagi, kita buy lagi, buy 9. Turun lagi ke bawah, tidak lagi lanjut ke atas, kita lakukan lagi sell 27. Hingga harga itu akan menyentuh salah satu, apakah dia break ke atas ataukah dia break low ke bawah. Break buy profit, break sell profit. Harga tidak mungkin bergerakannya bolak-balik di sana. Oke. Jadi, setelah kita melakukan open posisi buy 1 lot dengan input take profit tanpa stop loss, maka 1, kita lakukan pending order sell stop 3 lot di posisi 1.1215. Setelah itu, set take profitnya sell stop 3 lot dengan selisih spread untuk stop loss posisi buy 1 lot. Sehingga seandainya jika harga terus turun ke bawah, maka posisi buy yang di 1 lot akan tertutup secara otomatis. Nah, di posisi yang ketiga, seandainya harga itu tidak turun ke bawah, pada saat posisi sell 3 lot ini sudah tersentuh, maka kita sudah siapkan pending order juga untuk posisi buy stopnya di 9 lot. Jika pending order sell stop 3 lot masuk, oke, jadi pada saat kita buy 1 lot, langsung pending order sell stop 3 lot di 1.1215. Langsung set take profitnya, terus hitung dengan spreadnya untuk stop lossnya posisi buy di 1 lot. Setelah itu, jika ternyata sell 3 lotnya tersentuh, kita sudah ready untuk melakukan pending order buy stop untuk 9 lotnya di 1.1251. Bolak-balik situ. Jadi patokannya 1251 untuk posisi buy dan sell 1215 dengan jarak 36 pip. Nah, kita harus membuat table. Nah, ini tablenya ya. Table rumusan dan praktek dalam bentuk Excel. Terlihat sepertinya sangat rumit, tapi ini penting untuk kita mengetahui dengan switching 36 pip, yaitu yang warna kuning, maka berapa
stop loss yang harus kita tentukan, dan berapa take profit yang harus kita masukkan agar benar-benar masuk pada saat di level buy 1 lot, sell 3 lot, buy 9 lot itu mendapatkan hasil profit. Dan berapakah modal yang harus diperlukan? Lihat di bagian margin paling terakhir tabel ini. Kalau kita hanya masuk sampai level 1, kita hanya butuh margin $13. Kita anggap bahwa sekarang pergerakan mata uang dengan leverage 1/1000 adalah satu lotnya $13. Kalau kita masuk ke level 2, kita membutuhkan modal $27, level 3 $93, dan level 4 $325. Nah, dengan membuat rumusan Excel, maka kita bisa mengetahui berapa nilai stop lossnya. Nah, pada saat kita tahu stop lossnya, jika kita di 12.51, maka stop lossnya harus di 11.91. Untuk sell 3 lot di 12.15, maka stop lossnya 12.75. Jadi pada saat posisi sell 3 lot ini tersentuh TP-nya, maka akan otomatis stop lossnya di posisi buy 1 lot di 12.51, 1.1191 akan tertutup. Ini tidak dicantumkan satu poinnya ya, biar gampang menghitungnya dalam bentuk Excel ya. Nah, dengan membuat rumusan ini bisa diketahui berapa nilai stop loss dan take profit yang tepat serta modal yang dibutuhkan. Jadi harus ada Excelnya di sini. Nah, terlihat rumit, tapi secara teori switching bertingkat ini benar-benar dalam teori bahwa harga itu kita tidak akan mengalami kerugian karena harga tidak mungkin bolak-balik. Terus apa sih kendala dalam teori switching ini? Kendala yang pertama adalah mencari pair atau instrumen yang punya floating tinggi. Nah, kita harus mencari mata uang yang punya fluktuasi yang sangat tinggi. Kita tidak bisa mendapatkan mata uang yang punyanya fluktuasinya yang rendah. Ya, kalau dia range-nya sempit, maka berpotensi untuk mengalami bolak-balik akan membutuhkan modal yang sangat besar. Kecukupan modal saat harga bolak-balik sampai di atas level 5, maka kecukupan modal dan profit yang dapat tidak layak. Di sananya kita sudah mempersiapkan untuk kekuatan modal kita sampai di level 10 dan dapatkan profit itu hanya sampai di level 3 terus, maka profit itu tidak layak dengan modal yang sebegitu besar. Ketiga adalah jika mencari momen saat news high impact, maka pending order bisa bergeser dengan aturan broker bernama slippage. Bisa saja pada saat kita pending order, harga benar-benar bergerak pada saat benar-benar news yang high impact, maka pending order kita akan tergeser. Itulah disebut dengan slippage. Yang keempat adalah akan ada momen human error di mana terlewat pending order atau set matching antara SL dan TP. Kita lupa. Walaupun kita sudah masukkan ke rumus di Excel, kita lupa SL-nya di berapa di level untuk yang buy satunya atau untuk yang di level keduanya posisinya. Nah, harus matching antara SL dan TP agar posisi yang TP saat profit, maka posisi yang terdahulunya stop loss secara otomatis. Ini adalah kendala-kendalanya, 4 kendala dalam teori switching ini. Terus, apa solusinya? Solusinya adalah jika kita sudah menemukan pair yang mempunyai pola trending, trending itu maksudnya harga terus turun ke bawah dan terus naik ke atas dan mencukupi modal yang dibutuhkan, serta melakukan riset untuk mengatasi mengenai slippage. Jadi sudah siap dengan menemukan suatu pair yang punya polanya trending, naik lanjut terus ke atas tanpa bergerak bolak-balik yang terlalu lama, dan sudah siapkan modal yang harus dicukupkan untuk sampai di level 4 ataukah di level 5, dan mengatasi bagaimana mengenai aturan slippage. Misalnya kita tidak masuk posisi di saat news high impact, nah seperti itu. Terus, maka masalah human error bisa diatasi dengan menggunakan expert advisor EA. Kita tidak usah mengganti expert advisor dengan nama robot, karena robot image sudah negatif. Jadi kita bilang bahwa
kita bisa mengganti human error, kelupaan kita untuk stop lossnya, kelupaan kita untuk memasang pending ordernya di level-level tertentu, maka kita bisa menggunakan expert advisor atau EA, di mana pending ordernya baik buy stop atau sell stop akan otomatis masuk dengan SL dan TP-nya terset otomatis. Dan di saat harga sudah clear profit, maka pending order yang terakhir itu akan di-delete otomatis oleh EA tersebut. Nah, untuk mendapatkan EA ini, silakan cek link pada deskripsi video ini untuk mendownloadnya secara gratis dari Tukar Balance. Oke, sekian dulu dari Tukar Balance untuk 3 teori trading tanpa loss. Kita akan lanjut untuk video berikutnya.